Assalamualaikum, salam sejahtera. Belum lama ada gebrakan pidato Laksana pendekar, Laksana bisa melawan pemerintah. Kita tahulah, manusia yang cuma gede bacot doang itu. Ada pepatah, biasanya kalau orang gede bacot di awalnya, di akhir finishnya akan gagal ya. Itu adalah si Amin Rais, kakek tua. Yang dia keluar-keluar people power. Dari dulu modalnya people power, tapi nggak ada powernya. Itu dia bilang, Pak, ingin menjatuhkan Jokowi. Ya saya nggak yakin dia sukses, cuma betul secara kejadian, lihat ada di Solo, terjadi di Jakarta, kalau nggak salah di Bandung katanya. Ternyata upil power. Kenapa saya bilang upil, bukan power? Karena ya yang datang segelintir. Itu aja spanduk saya lihat, yang buat apa? Ya dia sendiri. Bilang dari Klaten, dari Sragen ini, itu semua. Nggak ada yang datang. Ini manusia apa nih seperti kakek tua Amin Rais nih? Anda nih sok merasa besar, ternyata Anda mulai ditunjuk sama Tuhan. Di sebelum kematian Anda itu nanti apa? Anda ditunjuk kebusukan Anda. Anda itu bukan siapa-siapa ternyata. Dan Anda itu bukan orang hebat. Di sini sudah kelihatan sekali. Masa mau people power di Jakarta nggak lebih dari 50 orang, Mbak Spanduk? Ini mbok ngaca sedikit loh. Nggak malu apa? Mau begini terus, Pak? Malu, Pak. Masa mau jatuhin presiden cuma 50 orang? Apalagi di Solo. Satu saya lihat yang di atas mobil. Kakek-kakek tua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. People power. People power. People power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian namanya arahnya disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Koalisi People Power Indonesia Bapak Mudrik Setiawan. Malkan saya juga selanjutnya perwakilan dari Kabupaten Klaten yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Nuryanto. Pada beliau kami persilakan. Kakek-kakek tua, pidato. Ayo people power, ya ilah. Udah bau tanah Pak, Bapak mau mati dikit lagi Pak. Kok people power? Sahabat aja Bapak mungkin hilang. Jalan aja dituntun turun dari mobil. Mau people power gimana Pak? Jadi ketawain lah Pak sama anak kecil. Saya nggak lihat aja hidung Amin Rais kemana, ngumpet mungkin Amin Rais. Malu kan dia. Yang disuruh kakek tua ini, suruh ngomong. Aduh, nah itulah. Ini akibat orang-orang yang sombong, takabur, merasa besar. Amin Rais itu nggak ada apa-apa emang dari dulu saya lihat. Dia itu yang besar, dia itu media. Nggak punya anak buah. Mendirikan PAN dibuang sama orang PAN. Di Muhammadiyah dibuang sebagai orang bukan Muhammadiyah. Nggak dihargai sebagai ketua. Nggak seperti legenda itu. Syafi'i Ma'arif. Yang saya hormatin. Mungkin tokoh Muhammadiyah satu. Yang dicintain hampir seluruh bangsa Indonesia. Lintas mazhab dan lintas agama. Belum pernah saya lihat orang Muhammadiyah dicintain oleh orang NU, oleh Habib, oleh non-muslim, itu baru Syafi'i Ma'arif. Karena hati dia bersih. Beda dengan Amin Rais. Soalnya Amin Rais cerdas. Cuma karena hatinya kotor, jadi burem. Makin tua bukan makin baik, makin tersesat. Orang makin tua mendekat ke Tuhan, dia mendekat ke setan. Ini kan repot. Mendekat ke iblis. Saya kesian aja. Masih mau bilang people power kemarin. Dapat bayaran berapa sih Pak Amin? Mau ngaca besok-besok Pak. Mau people power melawan. Pak aja didorong aja masuk kot almarhum. Apalagi tadi di mobil tuh. Jatuh aja plek mungkin almarhum. Mau people power. Saya ketawa. Ada jadi bahan ketawaan kan. Yang datang di depan, kakek tua tuh bicara sama saya bingung. Nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Tukang becak atau siapa. Ini Anda nih ternyata apa ya? Semua bertopeng agama. Bertopeng rakyat. Semuanya bertopeng. Anda ini sebetulnya apa? Hanya ingin memuaskan hawa nafsu aja. Kayak Anda ini Amin Rais cuma hanya ingin mencari kekuasaan. Gak ada habisnya Anda. Tapi biarin aja lah. Ini buat lucu-lucuan. Malu lah. Kalau saya jadi Amin Rais nih, saya gantung diri mungkin. Saya nggak mungkin bicara lagi. Karena apa? Ini sudah nih
di taraf terendah ini Amin Rais. Gaya people power, duduk di panggung, ada Sangidu, yang satu takbir, yang satu nenggolan siapa, ada juga Eki Sujana yang tampangnya kadang-kadang lucu pakai kacamata hitam. Orang kacamata hitam kan serem, ini enggak kayak apa ya? Kayak tukang urut lah. Kalau saya lihat apa? Kayak bayi gorila lah, ngah-ngoh, nggak ada seremnya. Jadi nggak ada wibawanya. Dulu tuh saya masih melihat Eki dulu masih ada dulu masih kritis. Kok lihat kemarin ini apa? Makin nggak jelas. Dulu zaman debat Habib walkout itu kenapa Habib sama Eki? Habib? Gitu loh. Ini cerdas, kalau ini cerdas. Saya Anda mau jawab. Ini pandangannya beliau. Anda mau jawab. Oke, sekarang Anda Dalam maksudnya apa? Nasrani itu dibilang Trinitas, itu bukan seperti genetik. Kalau di Islam 99 Trinitas Pak itu. Itu menunjukkan sifat Tuhan. Ini bodoh lagi. Loh, ntar dulu dong. Nggak bisa berpikir, bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas itu. Jati diri. Itu identitas Asmaul Husna. Kok disamain dengan Trinitas? Jelas dulu, Anda mau ajarin ente. Ajarin apa? Lo goblok ajarin kita. Gila kok. Jangan saling Lo begini. kapasitasnya apa? Lo nggak profesor? Nora. Tenang. Dengar aja dulu. Lo berdebat ilmiah apa? Pakai Quran gue jabarin Quran. Dengar dulu. Pakai logika gue jabarin. Tapi lo nggak ada. Quran ente salah. Bapak-bapak yang terhormat, Ini dibacain tadi salah. Minta tolong. Ya sama, anjing lo. Jangan Pak. Ya apa? Yo. Tenang, jangan. Habib walkout itu kenapa Habib sama Eki? Habib? Oh iya, saya sering dibilangin katanya itu saya kalah sama Eki. Saya debat. Itu saya debat sama dia. Saya belum selesai dipotong omongan. Kemarin saya potong omongannya karena dia nggak mau takut saya kritik. Eki ini paling takut kalau saya kritik ketahuan kesalahannya. Mau dia apa? Ngeluarin debat kasar ngomong supaya saya berhenti. Lalu saya keluar. Ngapain saya berdebat? Karena Nabi pernah bilang hindari perdebatan. Tidak akan sempurna Anda iman Anda kalau Anda belum menghindar perdebatan. Sekalipun dalam posisi benar. Saya tinggal Eki teriak manggil saya anjing. Ya saya laki. Saya keluar, saya katain anjing. Saya makin menaman jauh, dia ngatain lagi, saya gipeng. Ya saya laki, gipeng ya saya mau. Emang lagi pegel Meki, saya samperin. Saya mau tonjok. Ternyata mukanya ungu. Untung nggak saya tonjok. Kalau saya tonjok, dia mungkin jantungan masuk rumah sakit, mati, saya masuk penjara. Itu saya keluar, saya nggak ada urusan. Dan terus yang saya katakan itu masalah yang diisukan katanya Asmaul Husna 99 Tuhan itu permisalan sifat. Kalau maaf di Kristen itu ada Tuhan Bapa, itu juga apa? Pensifatan untuk mengenal manusia mengenal Tuhan, tapi tetap aja Tuhannya satu. Jadi Asmaul Husna itu untuk pensifatan, tetap kembali Tuhannya satu. Dan maksud saya kalau Anda mau katakan nanti di situ saya bilang kalau mau bilang katanya Eki Tuhannya Kristen itu 3, bisa saja orang non Muslim mengatakan Tuhannya umat Islam itu 99. Itu yang saya maksud. Tapi sebagian banyak oleh kadun dibilang saya ini takut, saya kalah. Enggak apa-apa. Saya nggak cari pamor. Nah, ini disitulah. Ini rombongannya people power. Yang nggak pernah punya power, tapi lagaknya kakek-kakek ini sok people semua. Kan yang duduk semua kakek-kakek kan? Eki Sujana kan pernah kasus karena dia ngomong people power ya, Habib? Nah, sebetulnya bisa aja. Kalau Jokowi ini mau kejem, kalau Jokowi nggak usah kejem, menegakkan hukum, ini sudah masuk penjara dari kapan tahu? Eki juga pernah bicara. Cuma Pak Jokowi ini kesian. Lihat kakek-kakek tua ini, lihat Eki. Orang kan makin tua kadang-kadang mukanya harus cerah. Ini enggak Eki malah burem kacamata. Amin Rais juga begitu. Orang makin tua tuh indah dilihatnya. Ini enggak. Enggak nongol tuh Amin Rais ya deh. Pada hari H itu. Yang keluar-keluar mau buat saya pikir apa? Waktunya upil power, cuma nggak ada manusianya. Malu Pak Amin, sudahlah, berhentilah Pak Amin lah. Mendingan Anda duduk di rumah, Anda ngurusin anak cucu, ya mendekat ke Tuhan, banyak istighfar, kalau perlu minta maaf ke Pak Jokowi, supaya mati Anda nanti besok tenang, karena maaf itu perlu. Karena tanpa maaf nanti Anda akan susah. Bersihkan hati Anda lah, udahlah. Anda mendingan pikirkan tanah 2 meter tuh supaya Anda merenung enak, nyaman. Hati Anda bahagia. Jangan ngereneng terus. Masa sudah tua masih dengki? Itu aja mungkin Pak Amin Rais. Jadi sekali lagi, sudahlah, Anda nggak usah teriak-teriak mau ngelawan pemerintah. Urus diri aja. Nggak usah sekali lagi mau bicara nanti people power. Ini yang terakhir.
People power, jangan. Buat Anda aja jangan. Saya baru baca juga berita dari survei dari siapa itu? Kepuasan Jokowi itu sampai meningkat 90%. No. Jadi ini hari nggak ada satu orang bisa mengganggu Jokowi, cuma Tuhan. Kalau rakyat nggak mungkin bisa menggulingkan Jokowi atau mengancam Jokowi. Kalau ada apapun, cuma Tuhan yang bisa. Jadi nggak usahlah Anda ini semua yang ingin mengganggu pemerintah Indonesia. Karena apa? Masyarakat Indonesia, lihat kemarin di Papua, suku Asmat sampai mengatakan saya NKRI. Warga suku Asmat juga meneriakan yel-yel pujian untuk Jokowi. Asmat, harga mati untuk RKRI. Ya, Jokowi hebat. Jokowi presiden yang ke-7 datang bisa lihat kami di lumpur dan hutan rimba ini. Jokowi presiden yang kami cintai. Asmat, lanjutkan, lanjutkan. Bapak Jokowi sebagai hati Roh Kudus, hati malaikat. Kami Asmat rasa bangga. Rasa bangga dengan kehadiran pembangunan di pedalaman yang terpencil, yang masyarakat yang terpencil sekali. Saya merinding lihat Jokowi di Papua. Nginep 2 hari. Itu orang Papua yang menangis. Terus ke Sumatera Utara, Pak. Terus kemana? Kalau saya boleh minta sama Tuhan, Jokowi 3 periode. Terima kasih. Assalamualaikum.